Episode 7, Doa di penghujung subuh. Di depan sebuah ruangan operasi, Pak Taone duduk bersama Bu Rianti istrinya. Mereka terlihat sangat cemas dan khawatir. 5 jam telah berlalu sejak Renata dibawa masuk ke dalam ruang operasi. Mereka berdua memang tidak mengenal Renata. Namun entah mengapa, Bu Rianti merasa sudah jatuh cinta pada Renata sejak melihat pertama kali. Renata hampir tidak bisa mendapatkan tindakan karena tidak adanya dokumen pendukung. Pak Taone hampir menyerah dalam mengusahakannya, namun kegigihan Bu Rianti membuahkan hasil. Berkat Bu Rianti yang terus berusaha menggali koneksinya, akhirnya mereka dipertemukan dengan Dr. Freddy. Mereka memalsukan beberapa dokumen, yang akhirnya Renata bisa mendapatkan perawatan semestinya. Setelah menunggu dengan sangat lama, akhirnya seorang dokter keluar untuk mengabarkan bahwa operasi berhasil. Bu Rianti sangat bahagia mendengar kabar itu, begitupun dengan Pak Taone. Usaha mereka tidak sia-sia, meskipun harus melakukan tindakan ilegal, yakni pemalsuan dokumen. Mereka berpikir semua demi kebaikan, apapun resikonya tidak masalah, demi sebuah nyawa. Sementara di ruangan rawat inap Nyonya Rika, Suster Ratna duduk diam, menahan isak tangisnya agar tidak membangunkan Nyonya Rika. Tak lama terdengar suara azan subuh berkumandang. Suster Ratna segera mengambil air wudhu dan melaksanakan salat subuh. Selesai salat, dia pun berdoa kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, lindungilah Non Rena dimanapun dia berada. Pertemukanlah dia dengan orang baik yang mau mengantarkannya pulang kepada kami dalam kondisi sehat dan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Hamba memohon belas kasih-Mu, ya Allah yang Maha Pemberi dan Pemilik alam. Berikanlah anugerah terindah-Mu pada Non Rena. Doa Suster Ratna diselingi dengan isakan tangis dan derayan air mata. Nyonya Rika yang sudah terbangun sedari tadi mendengarkan setiap lantunan doa Suster Ratna. Buliran air mata mengalir deras dari sudut matanya. Nyonya Rika percaya tidak ada doa yang lebih didengar selain doa orang yang mencinta dalam diam. Nyonya Rika tahu betapa Suster Ratna mengasihi anak-anaknya. Dia berharap Tuhan mengabulkan doa Suster Ratna dan mengembalikan anaknya kepada dirinya. Nyonya Rika sangat terpukul dan terpuruk, semua karena kesalahannya. Seandainya dia tidak teledor, maka Renata pasti masih bersamanya. Semua karena kesalahannya yang mengabaikan anak-anaknya yang masih kecil sendirian di taman hiburan. Selesai menutup doanya, Suster Ratna melipat sajadah dan mukenanya. Ketika beranjak menuju nakas, dia melihat Nyonya Rika telah sadar. Setelah menyimpan sajadahnya, dia menghampiri Nyonya Rika yang menangis sedih. Nyonya sudah bangun. Mau saya panggilkan dokter? Tanya Suster Ratna dengan lembut. Hening, Nyonya Rika tidak menjawab. Suster Ratna memahami keadaan. Nyonya mau makan atau minum sesuatu? Biar saya ambilkan. Tanya Suster Ratna lagi. Kembali hening tanpa jawaban, Suster Ratna pun kembali ikut terisak. Kita harus kuatnya, Non Rena pasti kembali. Tuan sedang berusaha, kata Suster Ratna, seolah menguatkan dirinya sendiri. Siangnya, di saat keluarga, Tuan Bagas Laksamana yang berada di rumah sakit yang sama, bersiap untuk pulang ke Kota Bulan. Tuan Bagas sudah mengurus laporan ke kepolisian dan berharap mendapatkan kabar secepatnya. Selebaran informasi hilangnya Renata juga sudah dicetak, ditempelkan di seluruh area taman hiburan aneka. Sedangkan Renata baru saja dipindahkan ke ruangan rawat inap setelah menjalani operasi dan dinyatakan telah melewati masa kritisnya. Kini, Renata terbaring lemah tak berdaya di sebuah ranjang rumah sakit. Renata masih harus dirawat berminggu-minggu lamanya. Selama itu, Pak Taone dan Bu Rianti bergantian menjaga Renata. Seolah doa Suster Ratna dikabulkan oleh Tuhan, meskipun belum mengembalikan Renata. Namun setidaknya Tuhan mempertemukan Renata dengan orang-orang baik, seperti Pak Taone dan Bu Rianti. Mereka adalah orang-orang baik yang dengan tulus ikhlas membantu dan merawat Renata. Namun, masalahnya adalah setelah berminggu-minggu Renata dirawat, kesehatannya pun sudah hampir membaik. Hanya saja, Renata
kehilangan salah satu hal yang sangat penting. Renata mengalami amnesia, dugaan dokter, ini hanya efek yang bersifat sementara saja. Sehingga untuk sementara waktu, Pak Taune dan Bu Rianti pun merawat Renata, menunggu hingga ingatannya pulih.